Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit untuk di penggunaan saya di ROM MIUI Nusantara Project. Dan ini last build untuk di device wired ya. Dan sebelum kita lanjut di video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go! AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain review untuk di ROM Nusantara Project guys. Dan ini di versi MIUI dan ini yang versi terakhirnya. Kayak kabarnya katanya nggak ada update lagi dan saya nggak tahu alasannya. Dan itu bukan urusan saya juga. Di sini saya akan review dikit untuk penggunaan saya. Sebelumnya saya sudah pernah pakai ROM MIUI Nusantara dan ini updatean terakhir di tanggal 30 ya. Dan bisa lihat di sini ada sedikit perbedaannya dari updatean yang sebelumnya ke updatean yang tanggal 30 nih ya. Dan yang paling kelihatan itu kayaknya di bagian AOD-nya, AOD lebih aktif ya. Jadi nggak ngebug kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya masih ngebug untuk AOD, tapi di sini sudah enak. Dan di sini juga perbedaan yang kelihatannya dari versi kernel kamera juga beda dan ada notch-nya juga beda ya. Jadi untuk poninya agak sedikit berbeda, nanti kita bahas yang bahasa yang itu. Dan bugnya juga ada pastinya ya, salah satu kayak di kamera di bagian watermarknya nanti kita bahas. Tapi sebelum itu satu-satu kita bahas di sini kernel bawaannya di Eagle versi 7 ya. Jadi yang sebelumnya itu pakai kernel Desert Eagle sama sih, sama-sama Desert Eagle, tapi itu Extreme Edition ya. Extreme Edition tuh lebih panas daripada ini. Tapi bukan berarti ini adem, ini nggak adem ya. Ini tetap panas apalagi buat game. Tapi ini layarnya sensitif ya. Jadi selama penggunaan saya kalau pakai kernel OC memang panas, buat social media lumayan panas, buat game panas. Tapi layarnya sensitif, buat game enak ya. Jadi saya sudah tes buat game kayak PUBG di ROM ini enak, tapi panas suhunya itu memang nggak nyaman ya. Tapi enak, layar sensitif, cuma kekurangannya panas. Dan ini kernelnya di Eagle versi 7 ya. Sebelumnya pernah saya juga review sedikit untuk kernel ini. Max CPU-nya 221 ya, biasa kalau yang di bagian. Dan kita lihat lagi yang kayak perbedaan nih satu-satu ya. Di sini bagian jaringan. Di sini opsi jaringannya banyak, sebelumnya nggak banyak kayak gini ya. Ini lumayan, ada 4G only dan mantep. Dan di sini ada Nusantara Wings ya. Jadi dari Nusantara Wings ini nggak terlalu banyak sih kelihatan perbedaannya. Kayak di sini ada kayak gini. Dan yang sedikit mengganggu tuh di bagian notch-nya ya. Jadi di kayak di poninya itu yang lainnya sih menurut saya sama, yang di paling mengganggu tuh di bagian notch-nya nih ya. Oke, di bagian sini. Jadi saya pakai yang paling bawah ini, sembunyikan dan pindahkan status bar ya. Jadi ini nggak enaknya di bagian ini ya. Karena kalau di kita landscape apalagi pada saat main game itu kelihatan banget bugnya. Dan kalau pakai tampilkan ini memang agak gimana ya, ini sama ini kan beda dikit ya. Tapi kalau kita tampilkan ini ngebug di bagian pas landscape di gamenya kelihatan banget. Tapi ada cara untuk hapusnya guys, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Dan sementara kita biarin aja dulu ini, nanti kita bahas untuk pas di landscape-nya. Kita lanjut review kayak baterainya dulu. Dan di sini Bluetooth semuanya normal, dan di sini PUBG-nya bisa langsung aktif ya, langsung aktif grafiknya tanpa pakai modul. Saya nggak pakai modul Magis dan saya belum aktifin Magis juga di sini guys. Dan kita lihat kayak AOD, tampilan ambience-nya ini normal tanpa bug ya. Jadi walaupun dibiarin nggak ada yang ngebug, jadi oke kayak gini. Mantap, aman ya untuk AOD-nya normal. Dan yang lainnya sama aja kayak charging, animasi, glow ya oke. Suara, tampilan sebenarnya semuanya sama. Semuanya sama ya. Untuk privasi, keamanan ini juga sama. Dan kita langsung lihat ke baterai ya. Baterai kita 23% dan Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. ini penggunaan saya buat game, sosial media jadi satu ya. Dan kita lihat bagaimana penggunaan baterainya guys. Oke, waktu aktif layarnya sampai 6 jam. Standby-nya waktu penuh terakhirnya 11 jam lebih ya. Jadi lumayan.
Waktu layarnya 6 jam. Dan saya juga streaming YouTube 1 jaman. Dan di sini game PUBG hampir 2 jam. Menurut saya sudah lumayan hemat ya menurut saya nih guys. Dapat game PUBG shotnya 2 jam kurang dikit. Dan shot layarnya 6 jam ya. Dan grafiknya seperti ini lumayan sih menurut saya. Bukan berarti hemat baterai. Kalau kalian pengen hemat banget, atau penggunaan kalian misalkan bukan untuk game, mending kalian ganti kernel, pakai kernel yang standar aja. Bisa pakai Deagle, bisa pakai Panda, atau bisa pakai Cylon. Ya banyak banget kernel untuk Redmi Note 5 ini, banyak banget kalau kalian pengen hemat baterai. Tapi kalau buat game dan nggak masalah baterainya boros atau cepat panas, ya biarin aja, nggak masalah juga. Ini sudah bagus ya untuk bawaan, sudah enak buat game. Dan yang lainnya kayak special fitur sama aja, game turbo, floating windows. Dan ini salah satu kelebihannya di MIUI ya. Di ROM AOSP nggak ada game turbo, floating window apalagi nggak ada. Dan di sini juga sudah ada bahasa Indonesia, jadi sudah aman untuk bahasa. Dan kalian yang cari bahasa Indonesia sudah ada di ROM ini ya. Oke guys, kita lanjut bahas kayak bug di bagian kameranya. Saya sudah cobain di bagian kamera dan bugnya di watermark. Ada sih sebenarnya fix untuk di watermark ya, tapi menurut saya itu nggak penting-penting amat dan saya nggak cantumin ya. Dan kalau kalian pengen dicantumin itu fix untuk di watermark, di bagian watermark nih kalian bisa tulis di komentar aja, nanti saya cantumin kalau ada yang mau, kalau enggak ya sudah ya, soalnya saya nggak cantumin. Nah ini maksudnya di watermark nih kan sudah di checklist watermark perangkat, bla 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 kayak gitu ya bahasa. Tapi di sini walaupun kita foto dia nggak muncul watermark, itu maksudnya bugnya ya, bug di watermark. Dan untuk fixnya ada filenya, cuma saya nggak cantumin. Dan kalau kalian pengen dicantumin atau kalian mau untuk fixnya, nanti saya bakalan cantumin kalau kalian butuh ya. Dan kita lihat lagi yang dimaksud di notes-nya itu ya, di notes. Oh ya, untuk saya bilang di notes-nya tadi itu cara fixnya nih guys. Jadi kalau kalian nggak mau pakai yang tadi itu misalkan ya, kalian harus hapus via ini guys. Jadi kalian masuk ke pertama pakai Root Explorer, masuk ke bagian vendor dan masuk di overlay ini ya, di overlay, dan kalian cari sistem UI ya. Sistem UI mana nih? Cara ini saya lihat dari changelog ROM-nya ya, untuk hilangin poni ya. Cari, oke ini dia bagian sistem UI. Kalian tinggal hapus. Tapi kalau kalian takut atau ragu, kalian bisa jaga-jaga backup dulu. Kalian copy, pindah ke internal kalian. Kalau kalian sudah copy, kalian hapus. Dan misalkan kalian hapus, ternyata notes-nya itu aman, normal, kalian biarin. Tapi kalau malahan misalkan malah jadi ngebug atau ada yang error, kalian bisa balikan lagi karena kalian sudah backup ya. Ingat di backup. Dan biasa permissionnya kalian lihat di sini. Oh nih, tapi nggak bisa dilihat ya karena di sini belum saya pakai apa nah? Belum saya aktifin root. Jadi biasanya permissionnya RWRR. Jadi kalau kalian misalkan sudah hapus, ternyata salah, ternyata walaupun dihapus notes-nya nggak normal gitu, nggak kembali seperti semula. Jadi kalian balikan dan permissionnya RWRR. Ingat, kalau saya pengen hapus tapi nggak bisa ya, ini belum saya root. Tapi kalau kalian nggak pengen hapus kayak begini, kalian bisa pakai yang kayak tadi di notes di tampilan itu ya. Oke, dan kita cobain masuk di game. Oke guys, jadi sudah di dalam game dan kayak gini ya tampilannya. Notes-nya yang dimaksud. Jadi begitu buka game, bukan game aja ya, kayak apapun nih, kalau landscape jadi kayak gini dia. Ada poninya, walaupun ini HP nggak punya poninya, cuma bisa dia kalian hapus tadi itu ataupun kalian pindah di settingan yang tadi Nusantaranya. Kita coba tes ya. Oke, kita masuk di settingan, sembunyikan notes ini ya. Ini kan bagian note-nya. Kita sembunyikan, saya pakai sembunyikan dan pindahkan status bar yang paling bawah. Kalian bisa pakai cara ini untuk sementara ngakalinnya. Kalau nggak mau pakai ini, kalian bisa pakai hapus ya, salah satu itu. Tapi saya sementara pakai yang kayak gini aja karena saya belum root, belum hapus ya guys. Oke guys, dan ini di PUBG-nya ya. Kita sudah login lagi sekali dan kalian bisa lihat dari sendiri. Ini masih mending ya daripada yang tadi notes-nya. Masih mending pakai yang kayak gini, jadi masih enak lah dilihat buat game ya. Jadi kita coba masuk settingan grafik dan 90 fps ya. Ini untuk pakai modul guys. Bukan pakai modul ya. Ini bukan pakai modul,
Saya lupa belum saya liatin Magis juga ya. Ini bukan pakai modul, ini bawaan dari ROM-nya. Ini bawaan dari ROM tanpa modul ya. Kayak kita lihat. Saya lupa liatin di sini. Ini saya belum install Magis ya. Magisnya belum terinstall. Dan ini sama sekali belum install Magis, dan di dalam game tadi itu bukan modul ya. Jadi untuk grafiknya ini bukan dari modul, ini bawaan dari ROM-nya, bawaannya sudah langsung aktif guys. Dan kita tes performa bentar ya. Oke guys, jadi kita lihat suhu baterainya sekarang dan clock speednya 221 karena ini kernel OC ya, dan suhu baterai 40 derajat, ngegame bentar 5 menitan. Dan biasanya memang segitu ya, kalau kernel OC memang panas guys, ini beneran buat game enak tapi panas itu, dan itu nggak bisa dibohongin lagi ya, memang panas untuk di ROM tapi buat game enak. Buat sosial media ya lumayan lah, tapi kurang worth it menurut saya kalau sosial media pakai kernel dari ini ya. Harusnya diganti kernel aja biar lebih adem guys kalau untuk sosial media, tapi untuk game ini enak. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe guys.